Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mendapatkan tema penerapan mesin learning dalam penetapan zonasi daerah rawan banjir. Untuk yang pertama, anggotanya yaitu Anton Sriono Hartanto, yang kedua Oscar Bintang R, yang ketiga Evranda Ari, yang keempat Inyoman Tanayasa, yang kelima Azhar Mustafa, yang terakhir Muhammad Rizky Hidayat. Lanjut, Mas. Untuk pendahuluan, banjir merupakan salah satu bencana alam paling sering terjadi di dunia, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya. Faktor penyebab banjir meliputi curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, ketinggian tanah, dan faktor antropogenik lainnya. Dalam dekade terakhir, perkembangan teknologi seperti sistem informasi geografis atau SIG dan pembelajaran mesin learning telah membuka peluang baru dalam pemetaan dan prediksi daerah rawan banjir secara lebih akurat. Adapun metode machine learning yang kami bahas diantaranya, yang pertama yaitu metode random forest, yang kedua metode overlay pada aplikasi JIS, yang ketiga weights of evidence, yang keempat K-means clustering, yang kelima kombinasi gradient boosting dan random forest, yang keenam SGBOS untuk zonasi kerawanan, yang ketujuh JIS berbasis web, dan ke-8 teknik hybrid machine learning. Lanjut, Mas. Untuk yang pertama, yaitu judul implementasi mesin learning pada sistem pemetaan daerah rawan banjir. Dengan metode yang digunakan yaitu metode random forest berbasis machine learning dengan hasil penelitian. Yang pertama yaitu sistem berhasil memetakan 12 dusun rawan banjir. Yang kedua yaitu sensitivitas tinggi melalui analisis ROC. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Oscar. Terima kasih Pak Anton untuk jurnal yang kedua dengan judul Pemetaan Daerah Potensi Rawan Banjir menggunakan metode overlay. Metode yang digunakan yaitu metode overlay dengan pembobotan dan scoring. Dengan hasil penelitian, 52% wilayah Andolo masuk kategori rawan banjir. Desa terdampak yaitu Alangga, Andolo, Punggapu, Lalubau, dan Potoro. Next, Mas. Untuk jurnal yang ketiga dengan judul Zonasi Tingkat Kerawanan Banjir Bandang dengan Sistem Informasi Geografis di Subdas Kaliputih Kabupaten Jember. Metode yang digunakan yaitu metode Weights of Evidence yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Dengan hasil penelitian, peta kerawanan banjir bandang di Subdas Kaliputih memiliki tingkat akurasi sebesar 80% yang dianggap cukup baik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Evranda. Ya, baik. Terima kasih Pak Oscar. Untuk jurnal berikutnya yaitu analisis prediksi wilayah rawan banjir dengan algoritma K-means dengan metode algoritma K-means. Hasil penelitiannya yaitu dataset banjir pada tahun 2022 berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu C0 berarti tinggi, C1 sedang, C2 rendah. Nilai deviasi Buldin indeks yang diperoleh adalah min 0,452. Selanjutnya, untuk jurnal berikutnya yaitu mitigasi kawasan rawan banjir rob di kawasan pantai utara Surabaya dengan metode analisa data dan konfirmasi ke stakeholder. Hasil penelitiannya yaitu ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap banjir rob, termasuk kepadatan bangunan yang tinggi, kondisi jaringan jalan yang buruk, dan kehilangan area mangrove. Untuk selanjutnya, prediksi daerah rawan banjir, yaitu untuk jurnal yaitu metode yang digunakan algoritma support vector machine dengan hasil penelitian akurasi tertinggi 95% dengan kernel linear pada rasio 60:40 dan akurasi terendah yaitu 75% dengan kernel sigma pada rasio 95:5. Untuk selanjutnya akan dibacakan Bapak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Evranda. Jurnal berikutnya yang ketujuh adalah dengan judul Clustering Zonasi Daerah Rawan Bencana Alam di Kabupaten Mandailing, Natal menggunakan algoritma K-means. Metode yang digunakan adalah algoritma K-means untuk clustering. Hasil penelitiannya, pemetaan zonasi daerah rawan bencana yang membantu pihak berwenang dalam respon cepat terhadap bencana. Next. Untuk jurnal berikutnya yang ke-8 adalah Special Analysis of Flood Hazard Zoning Map
using novel hybrid machine learning technique in Assam, India. Untuk metode yang digunakan adalah model pembelajaran mesin hybrid, termasuk random forest, support vector machine, gradient boosting, naive Bayes, dan decision tree. Hasil penelitiannya adalah model hybrid mencapai AUROC 0,97, menunjukkan akurasi tinggi dalam prediksi banjir. Berikutnya disampaikan oleh Pak Azhar. Oke. Jurnal ke-9, Flood Sustainable Generation Using Advanced Assembly Machine Learning Model within Himalayan Foreign Land Basin. Dengan metode yang digunakan adalah model pembelajaran mesin, random forest, support vector machine, dan XGBoost. Hasil penelitiannya, 27% area sangat rentan terhadap banjir. Model XGBoost menunjukkan akurasi tertinggi dengan hasil AUC-nya 0,92. Next. Jurnal ke-10 adalah pemetaan daerah rawan banjir dengan pendekatan sistem informasi geografis berbasis web di kota Samarinda. Dengan hasil penelitian, 51,18% wilayah Samarinda tergolong sangat rawan banjir, dan peta pendudukan daerah rawan banjir dapat diakses secara lengkap di website. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Azhar. Untuk kesimpulannya, 1. Dari analisis 10 jurnal pendekatan berbasis machine learning seperti random forest, gradient boosting, dan XGBoost menunjukkan hasil akurasi tinggi dalam pemetaan daerah rawan banjir. Yang kedua, parameter utama yang mempengaruhi kerawanan banjir meliputi curah hujan, elevasi, kemiringan, penggunaan lahan, dan jarak ke sungai. Yang ketiga, penggunaan teknologi GIS, Geographic Information System, baik berbasis desktop maupun web, semakin mempermudah visualisasi dan aksesibilitas data. Yang keempat, kombinasi teknik hybrid machine learning dengan validasi lapangan dapat menjadi standar dalam pemetaan banjir yang lebih akurat dan efisien. Berikut daftar pustaka bisa dilihat di layar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.